biasanya Bandel telat. banget emang. Kaget aku tuh. Pagi banget sih Udah sore, udah sore. Biasa, belajarnya kelamaan. Belajar kelamaan. Baik, murid-murid, Ya, Ya, Pak. Pak. hari ini hari istimewa karena hari ini kita kedatangan guru, tapi ini gurunya dari luar Luar apa tuh, Pak? Luar negeri. sekolah kita dong. Luar sekolah. Saya pikir orang kasa, Pak. Iya. Nah, guru kita yang kali ini ibu guru kita sebentar lagi mungkin akan datang nih, karena janjinya jam segini. Oh iya, Pak. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu Pagi. Guru Dokter. Silakan Bu, Oke, terima kasih. beri salam dong anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Gimana semua sehat? Sehat. Langsung sehat, Bu. Ada Bu Dokter langsung sehat juga. Bisa aja. Baik, Bu Dokter, ini murid-murid udah pada semangat ini mau mendengarkan pengajaran dari Ibu. Tapi mungkin Bu Dokter perkenalkan diri dulu kali ya ke murid-murid. Baik, anak-anak, saya Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi, konsultan neuropediatri. Bu, neuropediatri? Iya. Apa Bu neuropediatri itu? Jadi neuropediatri itu adalah salah satu cabang bagian dari keilmuan neurologi yang mempelajari kasus untuk saraf anak. Jadi sebuah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan neurologi pada anak, nah itu yang dipelajari oleh dokter neuropediatri. Baik, Bu Dokter, mungkin ini anak-anak saya tinggal dulu ya, Ya. murid-murid. Ya, Nanti murid-murid sekalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, jangan bandel dan harus sopan. Siap. Akur, Pak. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajarkan tentang otak. Ya, udah tahu itu tentang otak? Brain, Bu. Tahu. Brain. Saya Is brain. Nah, sejak kapan? Ayo, otak kita ini berkembang. Saya. Ya, Pasti dari lahir, Bu. Yakin saya. wah, salah. Ada yang tahu? Saya Dari kapan? dari pertama kali terjadinya pembuahan. Jadi otak itu berkembangnya sejak 3 minggu setelah terjadi pertemuan antara zigot dan sel telur. Jadi 3 sampai 4 minggu itu mulailah perkembangan sel otak. Sampai nanti dia berkembang maksimal pada saat otak anak-anak itu dilahirkan. Jadi setelah 9 bulan 10 hari itu sudah lengkap itu perkembangan otaknya. Cuman belum maksimal ya, karena nanti setelah lahir ada lagi itu perkembangan bagaimana otak itu bisa membentuk sel-sel lemak di otak itu supaya jadi pinter. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Gimana caranya biar otak kita lebih encer supaya bisa meler, Bu? Nggak, Bu. Supaya bisa pinter. ya. Jadi begini ya, Ziki. Supaya otak kita itu bisa jadi pinter, dia harus butuh makanan yang tepat ya. Nutrisinya harus benar. Jadi makanya ASI itu adalah makanan pertama seorang bayi begitu dia dilahirkan. Nah, kemudian nutrisi ditambah juga dengan stimulasi. Stimulasi lingkungan penting. Jadi kalau seandainya anak-anak itu begitu dilahirkan tidak diberikan rangsangan yang betul, dia nanti otaknya tidak akan berkembang. Yang namanya mielinisasi di otak itu ya, ada sel putih yang menutupi bagian lemak otak, dia itu akan bertambah kalau dapat rangsangan yang cukup. Rangsangannya itu jadi semua rangsangan-rangsangan stimulasi yang ada di lingkungan itu akan memperkaya mielinisasi tadi. Nah, jadi semakin dia berkembang, nanti sambungan antar sarafnya jadi kuat. Nah, jadi tambah pinter yang tadinya encer. Bu, saya juga mau nanya, Bu. Ya. Katanya kalau dengerin musik klasik, Bu, bisa tambah pinter. Benar nggak, Bu? Ya, jadi begini, ada musik-musik tertentu yang bisa membuat otak kita jadi bertambah mielinisasinya. Salah satunya contohnya musik klasik ya, yang Mozart, tapi tidak semua jenis Mozart itu yang bisa membuat otak kita pinter. Ada Mozart tertentu yang justru malah membuat otak itu tidak berkembang dengan baik, yang diciptakan pada saat dia menjelang kematiannya.
Nah itu membuat musiknya depresi. Nah kalau depresi otak tidak akan berkembang dengan baik. Ya, jadi ada nomor-nomor tertentu dari tidak semua Mozart itu bisa meningkatkan stimulasi. Kalau selain musik klasik gimana Bu? Kalau musik keroncong, dangdut, Oh, kita selain dangdut, jazz, musik apa kan gitu? semua. Gimana Bu? Kita Boleh sering nggak? dangdut soalnya Bu. Oh, enggak Gitu. dong, semua dong. Oke, pada prinsipnya musik itu kalau membuat kita bahagia, ya, membuat kita bergembira, itu akan memicu yang namanya endorfin di otak. Nah, endorfin ini nanti yang akan membuat otak itu jadi bertambah. Tapi kalau musik misalnya menakutkan, musik-musik yang membuat anak itu jadi malah cemas dan merasa tegang, ya musik-musik horor seperti itu, ya. Nah, itu justru akan merusak karena membuat anak jadi ketakutan. Dan musik itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai yang merusak ke telinganya. Ya betul. Koplo bisa. Asik. Ya. Happy joy. Iya. Iya. Bu, nanya lagi dong Bu, saya pengen curhat sebenarnya Bu. Mama saya suka marah-marah Bu di rumah karena saya keseringan main game sama gadget. Wes. Itu bisa ngerusak otak katanya Bu ya? Waduh, berapa jam sehari? Kalau gadget itu ya apalagi kalau di bawah 5 tahun itu sebenarnya belum boleh ya untuk anak-anak screen time. Jadi nggak boleh nih anak-anak diberikan dari awal. Kan sekarang kita lihat nih bayi-bayi udah diliatin YouTube, dibiarin sendiri. Nah, itu tidak akan membantu untuk merangsang otak anak. Jadi kalau kita mau melihatkan mainan-mainan yang ada di gadget atau apa itu harus didampingi dan kita jelaskan apa yang dia tonton, tidak dia main sendiri. Nah, kalau sudah kecanduan ya main gadget seperti itu, nah itu juga akan merusak. Kenapa? Karena kalau sudah jadi kecanduan, yang namanya kecanduan itu akan merusak bagian-bagian tertentu dari otak yang namanya pusat untuk penghargaan ya. Jadi otak itu akan rusak kalau kita terus-terusan sudah jadi kecanduan. Dan bahayanya apa? Selain kecanduan main game, nanti ke yang lain yang saat ini sudah banyak juga. Kecanduan pornografi. Waduh. Wah, Hati-hati jangan loh, nontonnya itu ya. hati-hati loh. Jadi sebenarnya kita bisanya main apa dong Bu? Soalnya kan kalau main hati kita Takut. gaya-gayaan ya. Gimana Bu? Biar otak kita pinter main apa biasanya Bu? Iya, jadi kalau yang untuk merangsang otak itu misalnya kalau permainan yang bisa memicu kita daya perhatian kita jadi tambah bagus ya, seperti permainan Tetris ya, seperti itu ada permainan-permainan yang membutuhkan pikiran gitu ya, permainan-permainan rubrik. Nah itu melatih bagaimana kita memecahkan masalah ya. Jadi di otak kita bagian depan ini ada fungsi yang dia bisa untuk mengatur, merencanakan, mengorganisasi dengan baik. Cuman pada anak itu baru berkembang maksimalnya usia 18 tahun yang otak bagian depan. Makanya kenapa anak-anak remaja itu lebih emosional, nggak bisa diatur karena pusat otak yang sudah berkembang duluan itu pusat emosi. Sementara yang ngatur jangan begini begitunya belum matang. Dan anak-anak itu cenderung biasanya kalau sudah remaja maunya dengerin temen, bukan dengerin orang tuanya gitu. Kenapa tuh Bu? Ya, karena dia sudah otak untuk memikirnya belum, untuk mengatakan ini baik tidaknya belum matang. Yang 18 tahun Iya, tadi ya Bu ya? iya di bawah 18. Jadi dia masanya lingkungan yang berperan bagi dia. Kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, dia akan jadi jelek. Nah, makanya orang tua juga harus memilih di mana anaknya bergaul begitu. Mama saya kan suka ngasih vitamin Bu. Iya. Vitamin ke otak itu kayak gimana sih Bu? Iya. Jadi sebenarnya kalau makanan kita sudah cukup, ada sekarang isi piringku ya. Kalau di dalam Kementerian Kesehatan tuh mengatakan nasinya sepertiga, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi bukan nasinya yang banyak, tapi nanti sayurnya sedikit, buahnya sedikit, proteinnya sedikit. Yang dari ikan, ayam, daging itu udah tidak boleh. Jadi kalau kebanyakan misalnya karbohidrat yang dimakan atau kebanyakan lemak sementara seratnya kurang, nanti jadi kegemukan. Kegemukan itu salah satu penyakit gizi juga. Kurus juga nggak bagus, terlalu gemuk juga nggak bagus. Jadi idealnya makanannya seimbang. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin otak itu belum diperlukan kalau makanannya sudah cukup dari sumbernya, begitu. Bu, nanya Bu. Ya. Kalau saya ngomong masalah ini Bu, masalah gadang Bu. Ya.
Katanya begadang tuh suka ini Bu, nggak ada artinya Bu. Nggak ada. Nggak. Begadang itu katanya kalau buat otak ada ngaruhnya nggak sih Bu? Iya, benar sekali, Ziki. Kalau kita itu kurang tidur, kan tubuh ini butuh tidur. Tidur itu untuk apa? Tidur itu untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak. Jadi kesempatan tubuh memperbaiki diri. Nah, pada saat kita tidur itu kesempatan tubuh untuk memperbaiki. Kalau kita kurang tidur, sehingga kesempatan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak jadi berkurang. Pada saat malam hari itu hormon melatonin harus keluar untuk tidur, ya. Nah, kalau kita nggak tidur, hormon stres yang keluar, kortisol. Nah, terus menerus kita dapat hormon yang bikin stres, otak jadi berkurang fungsinya, jadi berkembangnya nggak bagus, nanti nggak pinter, seperti itu. Oh, pantesan Bu, kok saya agak pinter Bu ya, soalnya saya tidur mulu Bu. Tidur melulu Pantes juga pas nggak pelajaran pinter. tidur mulu ya. Iya. Pantesan pintar ya. Saya pintar, jadi otak saya berkembang, tapi nggak ada yang masuk. Iya, karena kalau kita kurang tidur nanti pusat untuk mengingat juga akan berkurang fungsinya. Jadi lemot gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oh, pantesan. Oh iya. Dan emosinya jadi gampang marah. Wah, saya penyabar Bu. Ya Bu ya, saya tidur dulu. Bu, tanya Bu. Kalau katanya ya Bu ya, bener nggak tuh? Kalau IQ-nya tinggi itu pasti pinter. Terus kalau IQ-nya rendah pasti bodoh. Itu bener nggak sih Bu? Nah, masalah IQ itu masalah kecerdasan, ya. Jadi kecerdasan ini berhubungan bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, ya. Kita bisa mengetahui ada sesuatu dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita kecerdasannya di bawah rata-rata, jadi di bawah rata-rata itu biasanya di bawah 60 ya, kalau dites secara tes psikologis. Nah, pada orang dengan intelektualnya di bawah rata-rata itu, kemampuan dia untuk melakukan sesuatu di sehari-harinya jadi nggak bisa, karena dia nggak mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau orang yang dengan intelektualnya tinggi, ya, tapi kalau tidak juga dilakukan dengan baik, misalnya IQ-nya Ziki misalnya 130. Widih. 137 Bu. Oh, 130. Tapi habis gitu tidak dipakai untuk stimulasi yang benar, juga nggak akan berkembang dia, gitu. Jadi intelektual itu memang juga dibantu oleh bagaimana aktivitas kita sehari-hari, gitu. Banyak orang pinter terus kemudian diam saja, lama-lama juga otak itu akan mengalami kematian. Jadi ada istilahnya you use it or you lose it. Kalau tidak dipakai, dia akan berkurang fungsinya. Makanya orang yang tidak sekolah akan lebih cepat pikun. Makanya harus rajin belajar. Makanya saya sekolah udah lama nih Bu. Saya sekolah udah lama. Berapa kali saya nggak naik nih. Sayang, biar saya nggak pikun. Nggak bahkan pernah pikun jadinya. Iya. Kayaknya kita besok harus cek ini, tes IQ, ya kan? Lagi Bu, tanya. Kalau yang sidik jari itu gimana Bu? Katanya bisa, oh ini pinter nih menilai kecerdasan. Bener nggak sih? Aku kepo banget deh Bu. Jarinya si sidik. Jadi sekarang banyak sekali ya di luar sana yang bisa menggambarkan seorang itu pintar dengan tes aura, dengan tes sidik jari. Sebenarnya ya pemeriksaan-pemeriksaan itu tidak kita perlukan. Ya. Jadi kita bisa lihat saja dari kehidupan sehari-hari ya. Apakah dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai ya dengan instruksi dari yang diberikan gitu. Nah, sidik jari ini tidak selalu menggambarkan orang itu pasti pintar, belum tentu ya. Jadi hasil tes sidik jari ternyata anak ini pintar, tapi abis itu anaknya nggak belajar, nggak ada dapat stimulasi dari luar, dia diem aja di rumah tidur aja, kan saya udah pintar, nggak perlu lagi belajar. Nggak akan berkembang. Tuh si Resa Bu, kemarin kerjanya cuma ngikir-ngikir gini. Biar pinter katanya, nggak mau belajar. Nggak bisa. Yang namanya belajar tuh butuh ada rangsangan. Mana udah mahal-mahal lagi tes. Jadi Iya. nggak Hasilnya apa hasilnya? Iya, pinter banget sih katanya. Widih, agak sombong. iya justru itu. Nanti kalau hasilnya tidak sesuai, langsung dia berpikir, wah saya ini udah bodoh. Buat apa sih sekolah? Mendingan saya usah sekolah. Jadi sebaiknya nggak usah dilakukan tes itu. Artinya kita melabel, ya kan? Kalau dibilang nanti hasil tes sidik jarinya, Anda ternyata kurang pinter.
langsung wah Males sekolah. males sekolah Iya. jadinya, ngambek deh. Nggak pinter. Jadi rajin sekolah. Rajin sekolah jadinya. Oke deh. Sebenarnya otak itu dia kalau kita berikan rangsangan yang benar, pelajarannya benar ya, nggak harus lewat pendidikan formal, tapi dengan pendidikan informal pun bisa sebenarnya. Banyak orang yang nggak sekolah tapi pintar. Kenapa? Lingkungannya merangsang dia untuk menjadi pintar. Jangan sedih, bisa pinter loh. Oh iya. Tetap pinter ya. Bu, saya mau nanya. Katanya kalau di otak tuh ada listriknya gitu, Bu. Ada kabel-kabelnya. Bener nggak sih, Bu? Ya, jadi di listrik otak itu ada. Bagaimana dia mencetuskan ya dari satu rangsangan ke rangsangan yang lain. Nah itu butuh dengan bantuan listrik yang dirubah dari zat kimia di tubuh, di otak kita. Sehingga menjadi suatu rangsangan listrik. Nah jadi dari antara satu sel saraf ke sel saraf yang lain itu dia bekerja melalui sistem rangsangan listrik tadi. Seperti itu. Nah tapi kalau dia berlebihan, apa yang akan terjadi? Korslet, Bu. Apa? Kesetrum. Iya, kesetrum. Nah, kalau di dalam medis istilahnya kesetrum itu kejang. Oh, gitu. gini-gini. Iya, gitu. Emang kejang cuma gini-gini aja, Bu? Enggak, Enggak. kejang tuh banyak. Bengong aja juga bisa tuh bilang kejang. Sering di sekolah gitu, gurunya ngasih tahu dia diem aja, diem sesaat, ingat lagi. Nah, itu bisa bagian dari gejala kejang. Itu sering pada anak sekolah begitu. Kalau diminum obat dengan baik, ya bisa dikontrol. Bu, bener nggak Bu? Kalau stres itu katanya bikin otaknya rusak, Bu. Ya, kalau stresnya terus-menerus, tentu ya, dia akan merusak ya. Karena tadi stres itu akan memicu namanya kortisol. Kortisol ini kalau terus dikeluarkan ya, sementara untuk relaksasinya nggak ada. Nah, lama-lama nanti bisa menyebabkan tidak seimbang. Ada yang di otak namanya neurotransmitter itu ya, zat-zat kimia yang penting ya di dalam otak nggak seimbang, terjadilah gangguan. Nah makanya kalau ada orang stres nanti sakit mah, nggak bisa tidur. Kalau yang perempuan tidak subur. Nah itu kalau terus menerus ini yang namanya kortisol terpacu keluar. Karena kalau kita stres itu keluar gitu yang namanya kortisol. Nah ini kontradiktif Bu. Saya sekolah biar pinter Bu. Tapi saya kalau ketemu ujian di sekolah saya stres Bu. Bagaimana coba? Makanya belajar itu jangan untuk ujian aja. Belajar itu harus setiap hari. Saya belajar adalah gaya hidup Bu. Takut. Iya. Gaya doang, jadi nggak pernah belajar. Oh iya, Iya. gaya ya, Gaya gaya doang. hidup. Oke. Jadi untuk mengingat itu butuh pengulangan. Nggak bisa sekali baca terus langsung ingat untuk selamanya. Nggak bisa. Jadi butuh diulang. Karena dengan makin diulang, dia makin kuat ini tadi sambungan-sambungan antar sel-sel otak tadi. Nah, makanya orang yang belajar dengan terus-menerus sampai akhir hayat, dia lambat jadi pikun. Itu. Kayak Bu dokter ya, belajar terus sampai akhir hayat. Iya dong. Biar nilainya bagus tuh pasti. Iya. Assalamualaikum. Iya Pak. Lagi asik nih Pak. Iya, gimana Bu Dokter, murid-murid? Ternyata muridnya pintar-pintar. Pertanyaannya bagus-bagus Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mungkin sebelum diakhiri, Bu Dokter, ada pesan, mungkin pesan tips otak sehat. Jadi anak-anak, otak yang sehat itu terbentuk dari makanan yang sehat, kemudian stimulasi yang sehat, jiwa yang sehat, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh yang sehat itu juga terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuh sehat tapi jiwanya tidak sehat, juga tidak akan membuat otak jadi hebat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Baik anak-anak. Makasih ya Bu Makasih ya. ya. Makasih ya Bu. Semangat ya. Mau selfie boleh nggak Bu? Oh, boleh sekali. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dokter. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Ntar dulu Iya. deh, cut, sorry. Pintunya kan dari mana? Harusnya konsisten. Itu kayak nembus dinding. Oh iya bener juga.
Jin dan Jun. Di samping dia seorang guru, juga seorang dokter. Wah, Jadi pengen sakit. Wow. Jadi Pak, nanti berarti dia saya bisa ikut bertobat dengan beliau. bukan bertobat kali, Ziki. Apa tuh, Pak? Berobat. Berobat. Itu maksud saya.